Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Zafira dengan NIM 22279004 Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya dengan judul Paradigma Baru Manajemen Risiko Transaksi Internasional Melalui Transformasi Digital. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke bagian latar belakang. Perdagangan internasional kini menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi global. Seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, transaksi internasional semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan baru dalam manajemen risiko. Fenomena yang terjadi saat ini adalah meningkatnya ketergantungan pada sistem digital untuk melakukan transaksi lintas negara. Sementara itu, risiko terkait transaksi internasional seperti fluktuasi mata uang, perubahan kebijakan, serta ancaman cyber semakin meningkat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, transformasi digital menjadi solusi paling penting untuk merancang paradigma baru dalam manajemen risiko. Teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan analitik data besar dapat membantu memitigasi risiko yang ada dan meningkatkan transparansi serta keamanan dalam transaksi internasional. Berdasarkan laporan World Trade Organization 2023, nilai perdagangan internasional mencapai lebih dari 25 triliun pada tahun 2022, dengan angka lebih dari 60% transaksi melibatkan penggunaan sistem digital. Di sisi lain, laporan dari Cyber Security Ventures menyebutkan bahwa serangan cyber terhadap perusahaan yang melakukan transaksi internasional meningkat sebesar 30% sejak 2017. Sementara itu, menurut laporan Bank Dunia, sekitar 40% transaksi perdagangan internasional melibatkan perubahan nilai mata uang yang sangat fluktuatif. Dengan data tersebut, dapat dilihat jelas bahwa risiko dalam transaksi internasional semakin beragam dan memerlukan perhatian khusus, termasuk penerapan teknologi digital yang tepat guna untuk memitigasi risiko. Pentingnya membahas topik ini adalah karena dampak yang dapat ditimbulkan oleh risiko transaksi internasional sangat besar, baik terhadap perusahaan maupun perekonomian global. Tanpa manajemen risiko yang efektif dan pemanfaatan teknologi digital yang tepat, pelaku bisnis internasional akan menghadapi ancaman yang dapat mengganggu kestabilan finansial mereka. Oleh karena itu, pembahasan tentang paradigma baru dalam manajemen risiko transaksi internasional melalui transformasi digital sangat relevan dalam konteks perkembangan teknologi saat ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian rumusan masalah. Jadi ada 3 rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, apa saja risiko utama yang dihadapi dalam transaksi internasional saat ini? Yang kedua, mengapa transformasi digital penting dalam mengelola risiko transaksi internasional? Yang ketiga, kapan teknologi digital mulai diterapkan dalam manajemen risiko transaksi internasional? Nanti kita akan jawab di bagian pembahasan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tinjauan pustaka. Jadi ada 5 tinjauan pustaka yang akan kita bahas. Tinjauan pustaka yang pertama terkait manajemen risiko transaksi internasional menurut Simpson 2020. Menyebutkan bahwa risiko dalam transaksi internasional melibatkan risiko mata uang, risiko politik, serta risiko likuiditas yang dapat memengaruhi hasil transaksi. Tinjauan pustaka yang ketiga, teori transformasi digital menurut Smith 2021, mengemukakan bahwa digitalisasi proses bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan manusia dalam transaksi internasional. Yang ketiga, blockchain dalam manajemen risiko. Menurut Dahber 2019, blockchain sebagai teknologi terdesentralisasi dapat meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi internasional dengan mengurangi potensi penipuan. Yang keempat, artificial intelligence dan big data menurut Wang 2022. Penelitian ini menyoroti bagaimana kecerdasan buatan dan big data dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi risiko transaksi internasional secara real time. Yang kelima,
Peran cybersecurity dalam transaksi internasional menurut Patel 2023. Penelitian ini menekankan pentingnya cybersecurity dalam mencegah ancaman cyber yang semakin meningkat dalam transaksi internasional. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan. Jadi kita akan membahas dari rumusan masalah yang tadi. Yang pertama itu apa saja risiko utama yang dihadapi dalam transaksi internasional saat ini. Risiko utama yang dihadapi dalam transaksi internasional dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama itu risiko mata uang atau currency risk. Fluktuasi nilai tukar mata uang antar negara dapat memengaruhi nilai transaksi internasional yang berpotensi merugikan pihak yang terlibat. Misalnya, jika nilai tukar mata uang negara pembeli melemah, pembeli harus membayar lebih untuk barang atau jasa yang dibeli. Yang kedua, risiko politik dan ekonomi. Perubahan kebijakan politik atau ekonomi seperti perubahan tarif impor, sanksi ekonomi, atau ketegangan politik dapat mengaruhi kelancaran transaksi internasional. Ini juga termasuk risiko nasionalisasi atau perubahan regulasi yang bisa memengaruhi kestabilan pasar. Yang ketiga, risiko keamanan cyber. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara digital, ancaman terhadap keamanan data dan sistem menjadi semakin besar. Serangan cyber seperti peretasan atau pencurian data dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak reputasi bisnis. Yang keempat, risiko likuiditas. Beberapa negara atau perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh mata uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi internasional, baik karena masalah ekonomi lokal ataupun ketidakstabilan sistem perbankan. Selanjutnya, kita akan masuk ke permasalahan yang kedua. Mengapa transformasi digital penting dalam mengelola risiko transaksi internasional? Transformasi digital penting dalam mengelola risiko transaksi internasional karena beberapa alasan. Alasan yang pertama itu meningkatkan keamanan dan transparansi. Teknologi seperti blockchain menawarkan solusi untuk meningkatkan transparansi dalam transaksi internasional. Setiap transaksi tercatat dalam sistem yang tidak dapat diubah dan terdesentralisasi sehingga mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan antar pihak yang terlibat. Yang kedua, mempercepat proses transaksi. Dengan otomatisasi yang didorong oleh teknologi digital, transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Hal ini mengurangi risiko keterlambatan atau ketidakpastian yang mungkin timbul dari faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar atau masalah logistik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan prediksi. Kecerdasan buatan atau AI dan big data memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data pasar secara real time, memprediksi potensi risiko dan mengambil keputusan lebih cepat. Misalnya analisis prediktif dapat mengidentifikasi pola fluktuasi nilai tukar atau potensi krisis ekonomi yang memengaruhi transaksi internasional. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada proses manual. Digitalisasi mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rawan kesalahan manusia. Dengan penggunaan sistem otomatisasi, risiko terkait kesalahan manusia, misalnya dalam perhitungan biaya atau pembayaran, dapat diminimalkan. Selanjutnya itu permasalahan yang ketiga. Kapan teknologi digital mulai diterapkan dalam manajemen risiko transaksi internasional? Penerapan teknologi digital dalam manajemen risiko transaksi internasional sudah dimulai sejak abad ke-21. Namun mengalami percepatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa titik penting dalam sejarah penerapan teknologi digital meliputi: yang pertama, awal 2000-an, mulai berkembangnya sistem pembayaran digital dan penggunaan internet untuk transaksi internasional. Pada masa ini, sistem mengelola risiko transaksi internasional mulai menghadapi perangkat lunak untuk analisis risiko dan pencatatan transaksi. Pada tahun 2010-an, blockchain dan teknologi terkait mulai diperkenalkan dalam dunia keuangan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam bertransaksi internasional. Pada periode ini, banyak bank dan lembaga keuangan besar untuk menerapkan teknologi digital untuk mempercepat proses transaksi dan mengurangi biaya. Pada tahun 2015 sampai sekarang, era digitalisasi semakin mempercepat adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan analitik prediktif dalam manajemen risiko. Banyak perusahaan besar dan lembaga keuangan mulai memanfaatkan teknologi ini untuk memperkirakan fluktuasi nilai mata uang.
menganalisis pasar, dan melindungi transaksi dari ancaman cyber. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi itu, dalam konteks globalisasi dan digitalisasi yang semakin berkembang, manajemen risiko dalam transaksi internasional harus beradaptasi dengan teknologi yang ada. Transformasi digital yang mencakup penggunaan blockchain, AI, dan cybersecurity memberikan solusi untuk mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan dalam transaksi internasional. Penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat keamanan dan transparansi dalam perdagangan internasional. Selanjutnya kita masuk ke bagian saran. Saran yang pertama itu, perusahaan sebaiknya segera mengadopsi teknologi digital dalam sistem manajemen risiko mereka, terutama untuk transaksi internasional, guna mengurangi dampak dari berbagai risiko yang ada. Saran yang kedua, penting untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan teknologi baru dalam manajemen risiko secara efektif. Dan saran yang ketiga itu, pemerintah dan lembaga internasional perlu bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang mendukung penerapan teknologi digital dalam perdagangan internasional, serta meningkatkan regulasi yang berkaitan dengan keamanan cyber. Baik, jadi itu tadi dia presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.